selamat datang. Di sini kita akan mengerjakan jurnal 05 itu tentang stack dan queue. Itu stack apa itu stacknya itu? Stack itu tumpukan dan queue itu antrian. Di sini kita akan mengerjakan dua soal. Nah, di sini kita kerjakan yang mudah-mudah saja dulu. Kita mulai nomor 2 saja dulu ya. Nah, yang dimana nomor 2 ini kita disuruh membuat program to-do list sederhana. Ya, ini kita suruh membuat 4 fitur gitu. Yang pertama itu menambahkan nama pekerjaan yang harus dilakukan. Yang kedua itu menampilkan nama pekerjaan yang harus diselesaikan terlebih dahulu atau pekerjaan prioritas. Yang ketiga itu menghapus pekerjaan yang sudah selesai. Yang ketiga itu menampilkan seluruh isi to-do list gitu, atau menampilkan semua isi data CQ itu sendiri. Nah, di sini kita akan menambahkan satu fitur. Oke. Yaitu fitur exit. Bentar. Oke, kita masuk ke codingan. Pertama kita membuat kelas dulu. Nah, di sini perlu diperhatikan penamaan kelas itu harus sama dengan nama file yang kita buat itu. Di sini saya buat nama file saya soal 2. Jadi harus sama. Terus kita buat metode si Java public static void string. Nah, jangan lupa buka tutup kurawal. Terus di dalam kelas kita buat import, yang dimana import ini yang tujuannya supaya kita bisa menggunakan si scanner ntar gitu, atau si queue itu sendiri gitu. Java till. Nah, di sini kenapa saya menggunakan tanda bintang di sini. Nah, tanda bintang itu sendiri melambangkan semua elemen gitu. Pada umumnya di bahasa pemrograman gitu. Ya, bisa diartikan shorthand gitu untuk menghemat keywords gitu. Nah, kita buat scanner dulu. Yang nama variabelnya aku buat di sini. Nama variabelnya bisa bebas, terus new system. Terus kita panggil CQ. Yang dimana nama variabelnya saya buat Q, terus new link list. Nah, apa pakai link list? Karena si Q itu bagian dari link list, atau Q itu parentnya si link list. Nah, kita buat di bawahnya variabel baru, itu integer i sama dengan 0. Jangan lupa titik komanya, karena titik koma itu berpengaruh. Terus kita pakai perulangan, atau bisa disebut percabangan. Nah, kenapa saya menggunakan while? Ya, seperti kita ketahui di Java itu ada 3 perulangan gitu. Yang pertama itu for, kedua itu while, yang ketiga itu dua. For dan while itu hampir mirip, yang dimana kondisi yang pertama kali dikerjakan itu kondisinya dulu, sedangkan si while malahan kondisinya dikerjakan terakhir gitu. Biasanya for atau for each digunakan di array atau di release. Nah, di sini saya menggunakan while. Kenapa? Sebenarnya saya bisa menggunakan while sih, tapi saya lebih nyaman menggunakan while.
ya tergantung kebutuhan saja sih. Di dalam while kondisinya saya buat i terseru, artinya di sini tidak sama dengan 5. Kenapa 5? Karena kita kan tadi membuat 5 fitur gitu. Nah, di fitur kelima itu sendiri, atau di fitur kelima kita kan akan membuat fitur exit gitu. Otomatis ketika si user masukkan 5 kan keluar dari perulangan gitu. Nah, kita buat isi apa saja sih isi fiturnya kita buat dulu. Tadi kan fitur pertama menambah. Nah, di sini apa itu slash? Artinya slash ini itu artinya ketika kita membuat fitur kedua, ntar di saat print line yang sama itu akan masuk ke tab baru gitu. Bisa dikatakan si fitur pertama ini dia akan mempunyai satu baris gitu, tidak ada yang ada di sampingnya gitu. Jadi itu gunanya /n. Fitur kedua yang prioritas. Coba kita cek dulu ya. Video common. Oke. Lepas /n terus masuk ke fitur ketiga itu kan yaitu kita lihat dulu. Oh, ternyata menghapus pekerjaan. Lepas /n terus masuk ke fitur keempat yaitu menampilkan isi to-do list atau menampilkan isi semua data. Terus fitur terakhir atau fitur kelima itu action. Oke, sudah kita buat fitur apa saja yang terlantar. Di bawah ini kita buat variabel dulu, yaitu teacher. Nama variabelnya pilih sama dengan int next teacher. Terus di dalam while itu kita buat switch kenapa nggak pakai if else ya. Di if else itu hanya bisa kita gunakan tipe data boolean, yaitu true false. Sedangkan di switch itu kita bisa tidak hanya menggunakan tipe data boolean gitu ya, bisa menggunakan tipe data yang lain gitu. Terus kita panggil variabel yang sudah kita buat tadi, yaitu sini nama variabelnya tadi saya buat pilih. Ketika user masukkan berupa angka akan masuk ke switch gitu. Nah, di sini karena kita menggunakan kita menggunakan figure, jadi case 1 gitu, terus masuk ke terus di dalam sampel ini kita masukkan. Nah, di sini kita menggunakan print, bukan print line. Kenapa pakai print? Biar ntar inputan si user satu baris gitu, tidak di baris selanjutnya, karena biar enak dilihat gitu. Masukkan
pekerjaan. Oke. Terus sini kita panggil di sini kita buat variabel baru dulu, itu berupa string. Kenapa pakai string ya? Kita akan memasukkan bukan itu berupa angka gitu, kita berupa huruf gitu. String job, yang nama variabelnya aku buat job, and jangan lupa kita pakai next, bukan next line. Terus kita panggil si Q itu sendiri yang nama variabelnya Q. Terus di sini kalau untuk menambahkan data di sini sama seperti parentnya, yaitu add. Nah, di dalam parameternya kita panggil nama variabel yang kita buat tadi itu job. Di sini sudah jadi fitur pertama, yaitu menambah. Sekarang masuk ke fitur 2, yaitu pekerjaan prioritas. Ini kita sub yang isinya, yang di sini kenapa kita mau menggunakan print line, karena di sini kita akan tidak memasukkan data. Di sini kita hanya menampilkan pekerjaan prioritas. Pekerjaan prioritas. Oke, terus di dalam queue itu sendiri kita buat subprint lagi yang di dalamnya, yaitu queue itu sendiri yang nama variabelnya QA. Terus untuk melihat pekerjaan prioritas itu, atau kita menggunakan yaitu q.pick. Apa itu pick? Yaitu pick artinya di sini mengintip gitu. Pick. Oke. Jangan lupa kasih break pembatas, yang artinya break itu pembatas. Terus masuk ke fitur ketiga. Di sini fitur ketiga itu menghapus pekerjaan. Oke, kita buat print line. Di sini kita menggunakan print biasa aja, karena di sini kita akan memasukkan data gitu. Masukkan pekerjaan yang sudah selesai. Oke, kita buat variabel dulu, itu string. Itu nama stringnya sendiri saya buat job finish. Terus in dot next. Oke. Terus kita panggil Q itu sendiri QA dot. Kalau di Q itu untuk menghapus data, yaitu remove. Kalau nggak salah di parentnya itu atau di link list, kalau menghapus itu pakai delete. Nah, kalau di Q itu sendiri untuk menghapus data itu remove. Jangan lupa titik. Terus di dalam remove-nya kita panggil si job finish. Oke. Terus jangan lupa kasih itu. Oke. Fitur ketiga sudah selesai, masuk ke fitur keempat. Cache. Sini seharusnya titik 2 bukan titik koma. Oke.
case keempat itu kita panggil iterator yang nama variabel iterator itu saya buat iterator itu sendiri. Iterator sama dengan qw dot iterator. Titik komanya ketinggalan. Nah, di dalam case 4 ini kita buat while. Yang kondisinya kita buat iterator dot has next, terus subprint line iterator dot next, terus ditambah dengan di sini jangan lupa kasih break koma. Menu keempat sudah selesai, masuk ke fitur keempat sudah selesai, masuk ke fitur kelima itu exit atau keluar dari perulangan. Nah, di sini kita panggil si i sama dengan pilih, terus kita buat kata kiasan yaitu sampai jumpa. Jangan lupa kasih break. Terus, nah di sini kita sudah membuat semua fitur sesuai soal. Terus kita, nah di switch itu sendiri ada nilai atau value defaultnya gitu. Ketika kita memasukkan, ketika si user memasukkan data yang di luar dari case akan masuk ke default gitu. Di sini kita isi saja defaultnya berupa kata kiasan saja. Saat renang itu sepertinya ada yang salah ketika nah di sini kan ada 5 atau 5 case gitu. Ketika si user masukkan, contohnya dia memasukkan atau dia salah memasukkan 6, 7, 8, 9 atau berupa huruf A, B, C, D gitu, dia akan masuk ke default si switch itu sendiri, yaitu kita isi sepertinya ada yang salah tuh kata caseannya gitu. Sudah selesai, mari kita buktikan. Kita jalankan. Di sini ternyata ketinggalan /n. Kita coba fitur yang pertama, yaitu menambah soalnya kita buat pertama ISD, terus pekerjaan kedua SBD, terus pekerjaan ketiga PPW. Nah, di sini kita sudah memasukkan 3 data gitu. Nah, kita coba ingin melihat semua isi data si Q gitu. Masuk, kita coba fitur keempat itu menampilkan. Nah, di sini coba kita ulang lagi, soalnya PBW tidak keluar. Coba kita ulang lagi, ISD, terus menambah SBD yang kedua, terus yang ketiga PBW.
PBW. Oke, kita coba sekali lagi fitur keempat, yaitu menampilkan. Nah, di sini fitur keempat berfungsi yaitu untuk menampilkan semua isi data SKU itu. Di sini terbukti yaitu kita tadi memasukkan 3 data gitu. Di sini dia menampung 3 data dan menampilkannya yaitu USD, SBD, dan PBW. Oke, menu fitur keempat sudah bekerja. Terus kita coba fitur kedua yaitu pekerjaan prioritas atau pekerjaan yang dilakukan terlebih dahulu gitu. Oke, kita masukkan angka kedua. Nah, pekerjaan prioritas yaitu ISD. Kenapa ISD? Karena kita pertama kali memasukkan data yaitu USD, jadi pekerjaan prioritas yang dikerjakan yaitu USD gitu. Sama seperti antrian ketika kita mengantri di sebuah restoran gitu, ya pertama yang dilayani yang pertama gitu. Oke, fitur kedua sudah bekerja. Terus kita coba fitur ketiga yaitu menghapus pekerjaan. Coba kita hapus ISD. Oke, terus coba kita cek yaitu fitur keempat menampilkan. Nah, di sini ISD itu sudah tidak ada lagi karena kita tadi sudah menghapusnya gitu. Berarti fitur ketiganya sudah bekerja. Oke, coba kita tes fitur kedua lagi apakah berfungsi. Pasti akan pekerjaan prioritasnya yaitu SBD karena kita sudah menghapus ISD. Coba kita cek, kita buktikan, masukkan angka 2. Nah, di sini SBD gitu. Oke. Nah, di sini kita akan membuktikan default si switch itu sendiri. Nah, di sini saya tadi mengatakan misal kita memasukkan di sini kan di case-nya ada 5 gitu. Coba kita masukkan di luar dari case gitu. Coba masukkan 6. Nah, di sini kan dia defaultnya akan keluar seperti ini. Yang defaultnya kita mengisi sepertinya ada yang salah gitu. Nah, 6, 7, 8, 9 sampai seterusnya gitu. Coba kita masukkan berupa huruf. Ya, ternyata kalau berupa huruf dia akan betul. Karena kita memasukkan tipe data integer gitu, bukan string itu. Nah, coba kita fitur kelima yaitu exit. Nah, di sini ketika si user memasukkan angka 5, dia akan keluar dari perorangan gitu. Jadi arti dalam kondisinya itu integer tidak sama dengan 5 gitu. Yang dimana integer itu kita tadi buat nilainya 0 gitu. Jenis sudah bekerja, oke. Sesuai dengan soal, selesai masuk ke soal pertama. Nah, di soal pertama ini kita disuruh membuat sebuah program mengubah notasi fix menjadi postfix menggunakan stack. Yang seperti kita tahu, stack itu tumpukan gitu. Beda. Kalau stack itu kan ibaratkan tumpukan buku gitu. Jadi untuk melihat misalkan tumpukan buku gitu, untuk mengambil tumpukan pertama kita masukkan itu kan berada di paling bawah gitu. Contoh kita memasukkan 5 tumpukan gitu. Berarti tumpukan pertama kita tidak bisa mengambilnya secara langsung kan, kita harus mengambil atau melihatnya dulu dari tumpukan 5, 4, 3, 2, 1 baru kita bisa melihat tumpukan pertama. Beda dengan si antrian gitu atau si queue. Sini kita buat seperti biasa. Kita buat kelas dulu, method, terus si import Java itu sendiri supaya bisa digunakan scanner stacknya gitu. Terus di sini kita gunakan for di dalam if, di dalam for ada terdapat if. Di sini kenapa pakai if? Karena di sini kita akan membuktikan apakah dia itu true atau false gitu, apakah dia itu benar atau tidak gitu, atau 0 atau 1 gitu.
Nah, di sini kalau ada buka kurung langsung jadi prioritas. Kalau ditemuin penutup kurung, semua yang di dalam kurung harus jadi prioritas sampai ketemu pembuka kurungnya gitu. Nah, di if-nya itu sendiri kita menggunakan while. Nah, while di sini gunakan untuk mengecek si isi stack itu sendiri gitu. Nah, di stack itu kalau untuk menambah data, nah kalau di queue tadi kan kalau menambah data itu pakai add, kalau di stack itu kita pakai push. Jadi beda gitu, beda sendiri gitu. Nah, kalau semua syarat prioritas sudah dicek sesuai outputnya sesuai prioritas, nah kita cek lagi sekali lagi pakai while. Terus ini semua terlihat berbelit-belit. Ini biasanya kita kerjakan bisa dua file atau 3 file. Ini kita kerjakan di dalam satu file aja. Terus kita buat private static itu, terus di dalamnya ada switch. Itu switch-nya berupa char, itu karakter simbol gitu. Yang di switch-nya itu sendiri ada 4 case itu berupa tipe operator, bukan tipe sih, tapi operator aritmatika yaitu tambah, kurang, kali, bagi, dan pangkat gitu. Nah, coba kita jalankan sesuai soalnya yang di sini. Coba masukkan, kita tes. Nah, di sini keluarannya apakah sama dengan sesuai soal? Oke, mari kita lihat A, B, C, D, pangkat. Oke, kita lihat. Nah, di sini sama ya, semua terbukti programnya sudah berjalan gitu. Nah, di sini soal kedua sudah tuntas, soal pertama sudah tuntas. Nah, oke, sudah beres. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.